Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sujitna dari kelas 08 TPLP 010. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dari pemenuhan tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer atau IMK di bawah bimbingan Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom selaku dosen pengampu. Pada topik ini yang akan saya bahas adalah tentang sistem sensor ganda yang dirancang dalam konteks proyek wisata cerdas oleh pemerintah Kota Bahari, sebuah kota fiktif yang ingin meningkatkan kualitas pengalaman para wisata. Nah, pemerintah kota ingin menyediakan papan informasi publik interaktif di berbagai lokasi wisata seperti alun-alun, pusat informasi, dan dekat objek wisata. Papan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai media interaksi cerdas dan higienis, terutama pasca pandemi. Papan ini akan menggunakan dua jenis sensor, yaitu sensor jarak untuk mendeteksi keberadaan pengunjung secara otomatis saat mereka mendekat ke papan. Yang kedua ada sensor pengenal gestur tangan, memungkinkan pengguna mengoperasikan papan hanya dengan gerakan tangan tanpa menyentuh layar. Nah, di sini kita masuk pembagian pertama, yaitu apakah sensor jarak dan sensor gestur meningkatkan interaksi pengguna. Sensor jarak dan sensor gestur memiliki peran besar dalam menciptakan interaksi yang alami, modern, dan higienis. Sensor jarak memungkinkan sistem menyala atau menampilkan pesan sambutan secara otomatis saat pengguna mendekat. Sedangkan sensor gestur memungkinkan pengguna untuk menavigasi konten dengan gerakan sederhana seperti melambaikan tangan ke kanan untuk maju ke halaman berikutnya atau ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika dibandingkan dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa, sistem bersensor ganda ini memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, lebih higienis, tidak perlu sentuhan, cocok pasca pandemi. Yang kedua, lebih aksesibel, lebih mudah digunakan oleh pengguna dengan keterbatasan fisik. Yang ketiga, lebih menarik, teknologi gestur memberikan kesan futuristik dan menarik perhatian pengunjung. Yang keempat, mengurangi kerusakan fisik karena tidak ada interaksi sentuh, papan tidak cepat rusak atau haus. Contohnya, wisata cukup menggerakkan tangan untuk melihat peta wisata digital tanpa harus menekan tombol. Yang kedua, bagian 2 itu merancang UI dan UX yang ramah bagi berbagai kalangan. User interface atau UI adalah tampilan yang dilihat oleh pengguna, sedangkan user experience adalah bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan sistem tersebut. Papan ini akan digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas motorik ringan. Mereka mungkin belum familiar dengan sistem gestur, oleh karena itu desain UI dan UX inklusif dan mudah dipahami. Di sini ada beberapa strategi desain yang dapat diterapkan. Yang pertama ada desain icon dan teks. Gunakan icon universal dan mudah dipahami, dan gunakan teks besar dan kontras tinggi untuk memudahkan baca, terutama bagi lansia. Yang kedua ada animasi instruksi awal, misalnya animasi tangan untuk menunjukkan cara penggeseran halaman dan memberikan feedback visual atau suara setiap kali gestur dikenali. Nah, yang ketiga ada mode ramah anak dan lansia. Antar muka bisa menyesuaikan ukuran icon dan tingkat kerumitan sesuai kelompok usia. Yang keempat, memberikan petunjuk suara. Pengarahan menggunakan langkah demi langkah, menggunakan suara yang ramah dan jelas. Contohnya, saat anak kecil mendekati papan, sensor jarak memicu animasi tangan dan suara yang berkata, "Ayo gerakan ke kanan untuk melihat tempat wisata selanjutnya." Nah, di sini kita masuk bagian ketiga, yaitu menggeserkan paradigma interaksi manusia dan komputer. Selama beberapa dekade terakhir, cara manusia berinteraksi dengan komputer telah mengalami perubahan besar, disebut dengan penggeseran paradigma interaksi. Nah, di sini ada pengembangannya, yaitu yang pertama ada CLI atau Command Line Interface. Interaksi ini berbasis teks dan perintah butuh kemampuan teknis tinggi. Nah, yang kedua ada GUI, Graphical User Interface, menghadirkan tampilan visual berupa icon dan menu mempermudahkan pengguna awam. Nah, yang ketiga ada NUI atau Natural User Interface. Interaksi ini menggunakan gestur, sentuhan, dan suara. Contohnya touchscreen, sensor gerak, dan voice command. Nah, yang keempat ada brand new atau era immersive dan AI. Saat ini kita telah memasuki era AI Drive Interaction atau Augmented Reality atau VR.
virtual reality atau VR, dan bahkan brain computer interface atau BCI. Nah, di sini ada faktor-faktornya, yaitu kayak untuk kebutuhan pengguna yang menginginkan interaksi lebih mudah dan alami. Nah, yang itu selanjutnya ada kemajuan teknologi perangkat keras seperti sensor dan kamera. Seterusnya ada inovasi software, khususnya dalam bidang AI dan machine learning. Dan yang terakhir ada tuntutan pasar untuk menciptakan pengalaman yang berbeda dan unggul secara kompetitif. Contohnya, sekarang kita bisa berbicara dengan asisten digital seperti Google Assistant atau menggunakan tangan untuk menjelajah museum interaktif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sensor jarak dan sensor gestur dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif, nyaman, dan aman. Yang kedua, ada desain antarmuka harus eksklusif agar semua kalangan termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas dapat menggunakan dengan mudah. Evaluasi interaksi manusia komputer terus berlanjut, dan kita sebagai calon profesional teknologi informasi harus siap mengikuti dan memanfaatkan untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi. Sekian dari penyampaian saya tentang sistem bersensor ganda dalam konteks ini, dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.